wa yasudduna an sabilillah, untuk menghalang-halangi dirimu supaya dirimu tidak berjalan di atas jalan Allah, biar berjalan di atas jalan nafsu. Mana sih di atas jalan Allah? Gini, visi dan misi nafsu di dalam hatimu ialah menjerumuskan dirimu untuk jauh dari Allah. Segala hal apa yang akan ditempuh oleh nafsu, bagaimana sekiranya ruhaniyahmu itu jauh dari Allah, dan pada akhirnya kau akan jatuh di dalam perangkapnya. Hal seperti itu sudah dimulai saat ketika Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir hayat atau akhir zaman. Sepanjang dirimu masih ada di dunia, sepanjang itu nafsu tidak akan pernah punya rasa putus asa untuk menjerumuskan dirimu supaya jauh dari Allah. Berkenaan dengan hal itu Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum angin bestine merentahake apa nafsu kum ing sira kabeh. Angin bestine merentahake sapa setan kum ing sira kabeh, merentahake bisui kelawan agawe Allah. Iki jangan dipandang agawe Allah iki secara dohir fisik saja, jangan. Bisui agawe Allah, perbuatan yang jelek jangan hanya dilihat dari sisi sarengat saja, jangan. Wong nafsu iku cenderung di ruhaniyah kok. Anda melihat dari sisi fisik atau syariat, ya keliru. Fisik syariat itu buah dari perilaku ruhaniyah. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal, su'ul a'mali nata iju su'il ahwal. Baik dan jeleknya amal laku fisik itu tergantung cerminan dari keadaan hatimu, keadaan ruhaniyahmu. Jikalau keadaan ruhaniyahmu itu bagus, maka buahnya di dalam laku amal jasmaniku mesti bagus. Lah bagus di sini maksudnya adalah di mata Allah. Di mata Allah. Bapak Ibu, bisui iki laku perilaku keadaan hati yang jelek di mata Allah. Lah keadaan hati yang jelek itu keadaan hati yang bagaimana maksudnya? Bapak Ibu hadirin, keadaan hati yang bediteten alias jelek itu hati yang terkendali oleh keakuan diri kita masing-masing.
merasa atau iman kalau kita yang melakukan, otomatis muncul lakune ati iki yang cenderung untuk pada Allah, maaf, cenderung untuk pada diri sendiri atau hukumnya nafsu itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perkara-perkara yang menjadikan hati iku jelek terhadap Allah bersumber dari pengakuan diri kita masing-masing ya. Bersumber dari rasa iman pengakuan diri kita masing-masing sebagai manusia atau sebagai makhluk. Akhirnya tumbuh satu sifat hasud, satu sifat riya, satu sifat takabur, yang itu dimotori oleh sifat basariyah, disebabkan dalam hati kita ada keimanan, ada rasa kalau yang melakukan itu kita sebagai makhluk dalam kurung keakuan hamba. Ini persoalannya itu. Bisu akhirnya apa? Kita merampas bajunya Allah. Allah punya baju berupa sifat wujud, akhirnya kita ngaku wujud. Sifat ma'ani yang ada 7 itu dalam sifat wajibnya Allah, kudrat irodat, ilmu hayat, sama basor kalam, mesti muncul dalam diri kita pengakuan di antara sifat 7 itu. Lo merampas. Bapak Ibu, wal faksyai termasuk perbuatan keji. Perbuatan keji iki juga jangan dilihat dari sisi syariat. Jangan. Wal faksya iki adalah perbuatan kejimu terhadap Allah. Mana berbuat kejimu pada Allah? Walladzina kafaru auliya uhumut tauhud. Termasuk di antara orang-orang yang membuat Tuhan selain daripada Tuhan yang semestinya. Ini fal faksya wal faksya, perbuatan keji iku kui keji nang Allah, membuat Tuhan selain Allah. Apa? Auliya uhumut tauhud, menjadikan selain hidup itu kau sebut sebagai Tuhan, dan kau secara langsung atau tidak langsung, gak terasa secara tidak langsung. Contoh ning atiku iku ana rasa, ana iman. Sesungguhnya air itu yang menjadikan rasa seger atau rasa bisa menghilangkan dahaga, berarti saya berbuat keji pada Allah, membuat Tuhan selain Tuhan yang semestinya. Bentuknya aku duweni iman bahwasanya makhluk termasuk air tadi bisa mendatangkan manfaat, juga bisa mendatangkan mudarat. Memang secara akal koyok-koyok sepertinya gitu. Akal bicara kalau tidak minum air ya gak terasa seger, ya gak bisa hilang rasa dahaga. Akal wis bener akal iku. Sebab akal iku nrimo apa sing isok diterima akal logis.
Itu tadi contoh, kalau tidak minum air ya gak mungkin ada rasa seger dan tidak mungkin dahaga itu hilang. Udah benar itu. Tetapi berbuat keji rohaniah kita ikut di dalam iman selain Allah, yaitu air. Ikut. Iya ngaten. Sehingga kalau boleh saya katakan, nafsu itu angkruk-angkruk. Apa bahasa Indonesia angkruk-angkruk? Bertengger di atas tamani angen-angene akal. Angen-angene akal itu disebut tamani sesuatu penghayalan yang maghrur, yang bujuk. Lah nafsu ngomong nang akal utawa sukma, omongono nyawa, omongono roh, bahwasanya timbul dan munculnya seger utawi atau hilangnya dahaga itu dari air. Berhubung antara akal dengan hati, antara sukma dengan roh ini enggak ada filter yang disebut warid atau dinu tauhid, akhirnya nggih bablas. Sukma ngomongi nyawa, akal ngomongi ruh, akhirnya ruh percaya. Oh iya, seger lan ilangi dahaga itu disebabkan karena air. Wis. Begitulah kita umat manusia, nggak bisa keluar dari penyesatan nafsu, nggak bisa. Kalau akal iki kau menangkan, kau dahulukan, nggak bisa. Bentuk nafsu, bentuk ruh itu mengikuti bisikan nafsu lewat sukmo, lewat angen-angen tamani. Iku bentuk yang ruhaniah kita berbuat faksa, keji nang Allah, keji. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Dan nafsu iku nyuruh ngomong tentang dirimu, disuruh ngomong terhadap kau. Ngomongi apa? Allah, tentang masalah Allah, yang masalah Allah iku malah ta'lamun, yang kau tidak mengerti tentang Allah. Artinya apa, Pak? Kau berkomentar tentang Allah sementara kau itu masih kesebut jiwa, belum kesebut ruh. Artinya apa? Ruh yang belum bisa sampai makrifat Allah itu disebut jiwa. Seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti keadaan ruh itu belum ke Allah, akhirnya ada perintah. Jadi asbabun nuzuli ayat irji'i iku sebab keadaan ruh itu belum kembali pada Allah. Itu asbabun nuzul. Berhubung si ruh ini belum kembali, maka disebut jiwa. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi Allah. Radhiyatam mardiyah. Masih kesebut jiwa, nafsu. Ya ayyatuhan nafsu, jiwa. Bapak Ibu, apabila kita sebagai manusia itu tidak mau untuk menerima apa yang telah diserukan oleh Rasulullah di dalam dinut tauhid, di mana Rasulullah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum.
sungguh telah datang utusan dari kalangan kamu sendiri. Bahasanya Muhammad, dia berat sekali terhadap dirimu yang dirimu dalam keadaan imanmu sengsara. Dia berat sekali melihat keimananmu dalam keadaan tersesatkan oleh nafsu. Dia juga berat mengemban ajaran ini, karena dia tahu jikalau ini disampaikan di tengah-tengah umat, bukan pujaan yang dia terima, tapi cacian. Tapi bagaimanapun juga beliau simalakama. Tahu simalakama? Maju yo gak enak, mundur yo gak enak. Itu namanya simalakama. Simalakama. Arepe gak maju iku mesake nang imanmu, sing imanmu iku dalam kondisi terkurung oleh nafsu. Terus nek gak maju alias mundur, iki perintah. Iki perintah. Resikonya mohon maaf, cacianlah yang diterima, makianlah yang diterima. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu alaihi Fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Jikalau mereka itu berpaling Muhammad dari dirimu, berpaling itu tadi mencaci maki terhadap ajaran itu. Fakul katakan Muhammad hasbiyallah, sudah cukup bagimu Muhammad untuk beriman teguh dalam keimanan hanya pada Allah. Alaihi tawakaltu, ya terhadap Allah iku aku pasrah terhadap Tuhanku. Wa huwa rabbul arsyil azim, iki Tuhan sing nguasai ars iki. Artinya apa Pak? Arsy ya semua alam. Alam makan, alam minum, alam aktivitas apapun itu ars. Alaihi tawakaltu, cukup bagimu Muhammad tawakaltu, pasrah pada Tuhanmu. Tawakaltu pasrah sapa ingsun alaihi ngatasi Allah, sudah cukup. Jadi bagaimana Rasulullah ketika ajaran itu umat mencaci, katakan Muhammad hasbiyallah, cukup. Aku hanya beriman la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang aku sembah. Bahasa Dia berarti di mata mereka. Jadi artinya apa? Walaupun istri suamimu menentang tentang ajaran dinut tauhid ini, jangan pernah kau itu keseret ke situ. Alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan, aku hanya beriman pada Tuhan yang menguasai ars ini. Ya sudah, ya hidup itu. Apalah buat bagimu tentang masalah istri atau suami, jikalau imanmu tergadaikan. Ilingo pangeran mung situk kuwi goleki nang ndi. Nek wong wedok iku akeh, gak nganut ya dibuak ngono ae. Suami ya ngoten Bu, gak nganut ya dibuak. Wis ngoten mawon, gak bingung-bingung. Yes, tinggal kau pilih yang mana. Pilih Allah apa pilih suami. Aku gak muri pegatan, enggak. Yes, terserah Anda. Yes, pilih karo lah. Pilih karo. Iku nek gelem diramut.
nek gak gelem diramut fakul hasbiyallah, katakan cukup aku bersuami, cukup aku beristri, Allah aja. Udah. Zaman wis koyo ngene lah apa cak. Jenengan iki model-model milih sing pilihan akeh. Sitok sing gak kena dipilih, satu yang tidak bisa dipilih, gak bisa ditawar. Itu Tuhanmu itu. Apalah buat Anda mencampakkan Allah, kemudian kau milih seorang bidadari, yang bidadari itu berwajah setan. Buat apa kau mencari bidadara terus tinggalkan Allah, sementara bidadaramu itu berwajah setan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah bentuk faksa. Jikalau kau memilih selain Allah, bentuk faksa. Bentuk faksa. Tapi nggih empun disalahke dhisik, andai kata garwa jenengan iku masih dalam proses mencaci, si tahanan si jangan gupuh kok ijolno, jangan kau tukar, jangan nunggu kesadaran, barangkali ada kesadaran ya. Aja lantas langsung terus Gus akeh tunggal sing apa jenis imane podo ya, nah istarek santai dulu, kholwato fokusno kholwatmu, nanti bila mana terpaksa yo apalagi, sing penting pilihin garwa sejatimu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Anda itu disuruh untuk bicara tentang Allah, sementara ma la ta'lamun, Anda nggak ngerti Allah. Makanya saya itu nggak habis pikir ya. Golongan-golongan sing ahli kitab tentang ilmu dohir iku kok iso ya menyesatkan dinul haq, kok iso kaya bener-bener Allah ya. Padahal nggak paham tentang Allah, artinya pahamnya sebatas ikut Tuhan, hanya gitu. Terus berani-beraninya dia bicara terkait masalah Allah berbentuk menyesatkan mereka yang sudah sampai pada hakikat ma'rifat. Luar biasa memang setan itu, nafsu itu luar biasa. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka menyuruhmu untuk bicara tentang Allah, sementara kau gak ngerti Allah. Oh, kalau mantun ngipi, habis mimpi. Di situ saya dibawa oleh seorang yang menurut hati saya Kanjeng Nabi. Dibawa ke atas, dituduhke atau diperlihatkan jalan menuju Allah. Ketika aku masuk dalam jalan itu, seketika aku hilang, dan di situ bergema. Umpama boleh saya ceritakan itu, saya terdengar dan melihat, terdengar suara yang suara nggak pernah menjadikan hatiku tentram. Itu loh tentram. Terus saya melihat, di situ tidak merasa kalau diri saya melihat, pokoknya saya itu nggak ingin keluar dari itu. Itu benar apa enggak ya? Langsung dijawab. Melihat dirimu syariate gak patek bagus, salate bolong-bolong, kok taskhehno iku nanggone wong ahli hijab, langsung jawab, paling itu jin. Setan itu. Bukan Kanjeng Nabi. Luar biasa Pak ya, luar biasa. Aku paham tentang ilmu hikmah, aku paham tentang makrifat, padahal aku gak pernah ada yang mengajari. Tapi ketika saat aku masuk dalam ruangan tersebut, entah kok paham semuanya.
dilihat fisikmu iku gak patek sarungan, ya paham maksudnya gak patek sarungan, jadi nggak begitu kelihatan pakai sarung kop ya, jelas langsung kau dihitopi bukan Allah itu tapi setan. Sebab zaman yang seperti ini jangan samakan dengan zaman Kanjeng Nabi. Yo nek Kanjeng Nabi langsung yang memulang itu Allah, wa 'allama Adamal asma. Jadi sing mulang Allah langsung terhadap Nabi Adam. Lah kamu zaman sekarang bukan zaman kenabian, setan. Bapak Ibu, terus aku tanya, Allah dulu dengan sekarang itu sama enggak? Mau jawab enggak sama itu iwuh, mau jawab sama itu iwuh. Kalau mau jawab sama, makolahnya kadung mengatakan setan, jadi enggak bisa. Jadi malu-malu kadung ngomong. Kalau Allah dulu dengan sekarang itu enggak sama, logis, artinya bisa jadi ikut setan. Kalau Allah dulu dengan sekarang sama, apakah Allah dulu dengan sekarang itu kekuasaannya terbatasi? Enggak bisa. Zaman Kanjeng Nabi, zaman utusan Allah Rasul dengan zaman sekarang, Allah tetap kuasaane iku gak pernah luntur. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in iku qadirun, kuasa nguasai atas segala apapun mulai zaman dulu sama sekarang. Makanya saya nggak bisa pikir Allah dibatasi. Iya nek zaman Kanjeng Nabi langsung sing mulang Kanjeng Nabi, sing mulang Allah. Zaman kita iku yo setan. Udah. Wa 'allama wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka-mereka iku dipaksa oleh nafsunya untuk bicara tentang Allah. Sing maksud dan tujuannya adalah wa yasudduna an sabilillah, untuk menghalang-halangi dirimu supaya dirimu tidak berjalan di atas jalan Allah, biar berjalan di atas jalan nafsu. Mana sih di atas jalan Allah? Gini, kamu aktivitas apapun, kalau dalam hatimu telah lepas hancur keakuanmu, terus di situ keakuannya Allah, berarti inilah yang dimaksud berjalan di atas jalan Allah. Lah, pengharapannya nafsu dalam dirimu tidak seperti itu. Biar kau berjalan di atas jalan nafsu, apa? Muncul keakuanmu yang beraktivitas. Lah ini sukses, nafsu sukses. Diperintahkan untuk bicara tentang Allah sementara tidak paham tentang Allah. Maka nih mohon maaf, wis maklumono dimanapun tempat, kalau sing ngaji ku wong syariat mesti ngomong tentang masalah sarengat, gak mungkin ngomong masalah hakikat, karena dia malah ta'lamun, dia gak paham tentang itu. Tapi aneh, jenengan iki malah ngomong no bahwasanya hakikat itu sesat. Aneh loh. Ora paham tapi berani kasih makola dalika dholalatun, apa yang ada di dalam hukum hakikat makrifat itu sesat. Sebab Kanjeng Nabi tidak pernah bicara tentang hakikat makrifat, hanya mengatakan syariat toriko. Matamu pijak ngono ah, ora kak delok ning Qur'ane kuwi to. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Utusan Allah itu gak pernah tidak menyampaikan dinu tauhid, gak pernah. Bahkan Allah katakan wa ma arsalna, aku tidak pernah merintah terhadap satu utusan sebelum kaum Muhammad termasuk dirimu illa nuhin,
kecuali menyampaikan tentang Nuhin apa? Wahyu ilaihi annahu, mana wahyu yang dimaksud? La ilaha illa ana. Loh, iki kan hakikat marifat toh. La ilaha illa anta hakikate, la ilaha illa ana makrifati. Lah ini loh Bapak Ibu, udahlah gak usah gegeran. Wong neng jenenge kambing, tahu kambing ya? Wedhus lho 35. Biasanya kau nak manggil iku lak mbek, lak gitu toh. Lah kok siji dina iku sampean celuk, "Nak rinio nak." Paham ah kambing iki? Enggak paham. Bahasane mbek nyeluke kudu manggilnya kudu mbek. Kambing sampai panggil yang bukan panggilan dan bahasanya gak mungkin dia akan paham. Tapi aneh si kambing itu nyalahno perkara-perkara sing kambing gak ngerti. Padahal perkara iku bener. Nyun sewu. Apa mungkin tah saya itu bisa mengatakan bahwasanya apa yang ada di dalam hatimu itu berupa merah, sedangkan aku nggak pernah masuk di hatimu? Ya nggak mungkin lah. Dan atau apa mungkin kau akan menaruh cinta pada seseorang sementara kau terhadap seseorang itu nggak pernah tahu? Contoh misalnya, saya itu nggak pernah tahu yang namanya Tamara Blensky. Nggak pernah tahu siapa dia, orang mana, ya nggak pernah tahu, nggak tahu. Namanya juga saya baru mendengar orangnya yang mana dan sebagainya. Apa mungkin aku bisa taruh cinta? Nggak mungkin. Aku bisa taruh cinta iku kalau sudah bertemu sang dia. Baru. Kalau ada kecocokan dalam hatiku, mesti hatiku akan muncul satu cinta. Lah cinta belum saya katakan, tapi di dalam hatiku sudah ada rasa cinta. Udahlah, rindu, kasmaran iki selalu terbawa kemana-mana. Sing penting ketemu dhisik. Nek wis ketemu iku genah. Urusan cinta iku ditolak, ya dukun bertindak. Wong ngono ae kok bingung ngene. Artinya apa? Yun sewu. Kita mengenal Allah itu jangan nama saja. Sifatnya bagaimana Allah? Kita silemi, kita tenggelami. Makanya mengapa sih Aqaid seket itu jadi dasar tentang tauhid, dan itu kami sampaikan ketika saat Ramadan. Itu sebagai awal hati kamu itu mengenal Allah. Mari mengenal sifati, mengenal date, ya sudah. Barulah kau akan terbebani kasmaran. Dengan begitu kau akan bisa sampai bertemu Allah, sebab Allah sendiri juga berjanji untuk menemui dalam waktu yang sudah ditentukan, entah kapan. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Jelas iku wis jelas, Quran iku mengatakan sing sapa wonge ning atine ana karep setitik untuk ketemu Allah, mongko mesti Allah berjanji menentukan waktu yang sudah ditentukan dalam pertemuan itu. Lah memunculkan kehendak karep bertemu Allah itu dikarenakan ada rasa rindu. Rasa rindu. Kalau nggak ada rasa rindu, rasa mahabbah, gak mungkin Pak untuk ingin bertemu. Aku sampai detik ini gak ada rasa bertemu Tamara Blensky. Enggak ada, karena
genah sifate belum genah zate. Oh durung kenal Pak, mung jenenge tok. Tamara Blensky. Sampai niku guyu iku ngerti ta Tamara Blensky? Tahu? Oh nggih ngaten. Nggih, sama terhadap Allah. Lah, orang-orang yang sebelum ada rasa rindu ingin bertemu Allah, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Dipaksa oleh nafsu untuk bicara tentang Allah padahal dia tidak paham tentang Allah. Akhirnya bahasa syariat dia mengatakan menyembah pada Allah. Allah yang mana? Ditanya yo gak paham. Jawabannya gini, khalaqakum, yang menciptakan kita. Ya wis suwe bos, pelajaran mulai TK, ibtidak, sanawi, aliyah, pelajaran yo pancet kuwi sama. Tapi tidak pernah dibuka tentang sifatnya bagaimana, sifat Allah, zatnya bagaimana. Akhirnya bagaimana mungkin bisa mengatakan dan kenal af'al iki af'ali Allah? Mboten mungkin, mesti af'ali makhluk. Padahal sudah jelas wama ta'malun, apa yang muncul dalam dirimu itu adalah sumbernya dari Allah. Muncul dalam dirimu berbentuk penglihatan, pendengaran, ucapan, perbuatan. Wama ta'malun, Allahu khalaqakum wama ta'malun. Dan apa yang muncul dalam dirimu itu semata-mata bersumber dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jikalau tidak ada hidup Allah dalam dirimu, gak akan muncul khaul, tidak muncul wakuata, gak akan pernah muncul. Sehingga munculnya itu disebabkan illa billah. Lah ngono kok ya dikongkon awak dhewe iku ngomong tentang Allah. Otomatis lah wong kita nggak paham tentang Allah, ya otomatis akan salah. Logikanya gini Pak, sampean pingin ingin bicara atau lugat bahasa Arab atau speaking English, pingin sampean berbicara tentang bahasa sampean kudu berguru nang wong ilmu IPA. Nyambung mboten? Mboten nyambung. Anda pingin bicara tentang masalah good morning, itu bahasa Inggris, tapi sampean kursusnya nanggone apa guru matematika, yuk gak ketemu Pak. Mestinya sampean iki kudu belajar atau apa kursus bahasa Inggris nang guru bahasa Inggris baru sambung. Masih guru bahasa Inggris juga begitu, disuruh ngomong babakan IPA nggih kowah-kowah. Artinya kita itu semua ada porsinya masing-masing. Jangan pernah kita bicara yang tidak sesuai dengan porsi kita. Makanya Rasulullah dawuh, misalkan ada satu proyek atau kursi, nah kita bukan ahlinya di situ, dipaksa untuk duduk membangun proyek. Wong kita itu bukan ahli proyek, rusak Pak. Makanya sampai lihat di pemerintahan, nek ngawur dele pejabat struktural bukan ahlinya, rusak. Sing penting uang bos, memang sing penting uang. Gara-gara sing penting uang, kursi, kedapatan, dikongkon kerja ya kowah-kowah, pinter balekno duit, balekno bondo. Aku nanggone kursi iki dhisik entek 600 juta. Dodol aset sawah kulone omah iku ketika aku lungguni kursi, ya bagaimana caranya sawahku kembali otomatis Pak. Akhirnya apa? Atur-atur proyek, atur-atur anggaran. Lo gak usah tersinggung, jadi fakta nih ngunu. Maksud kula, maksud saya lerenono.
Ojo koyok ngono kelakuane. Artinya apa? Sing dadi pimpinan iku lho, ojo beratno anak buah. Ojo, nek iso iku entengno. Nek gak ndek omah gaekno omah. Walaupun omah iku disebut omah melaku. Keong lho, Pak. Sing penting kan omah, lak ngono ah. Gak ndek omah sampean setap sampean takoni, mboten gelem tak gaekno omah. Nggih, kayak ono omah keong. Omahe melaku. Bapak Ibu, ojo beratno anak buah. Nek iso anak buahmu iku ingonono, ojo kuwi njaluk diingoni. Rasulullah itu seperti itu. Kepentingan anak buah iku di atas kepentingan pribadi. Sekarang enggak dibalik. Adik kau tidak setor aku, tak mutasi kamu. Wis, wedi to Pak, ketakutan. Akhirnya apa? Ngonok-ngonokno. Mengadang-adakan supaya kursinya itu bertahan. Adik diancam pisan. Iki bos mau ngadakno acara geden-gedenan ngibur jamaah, mendatangkan Roma KW misalnya. Ngono iku. Wis ora-unan wis. Nek gak ngono dicatet. Jadi timku iku aku pimpinan timku. Sapa sing gak urun? Wis mlebu Pak buku enteng-enteng. Tahu buku enteng-enteng? Ngerti enteng-enteng amen? Ngancam. Jadi saya punya buku iki ya. Buku yang namanya buku enteng-enteng. Atau buku pengancaman. Gak urun, ya tak catat. Tak mutasi. Iki pimpinan koyok gamblis ngene iki. Itu. Nggih ngapunten ingkang kathah. Jenengan jadi pemimpin tiru Rasulullah. Apa? Kepentingan umat itu di atas segala-galanya. Itu Rasulullah. Walaupun direwangi kepentingan Rasulullah itu tertunda, sing penting anak buah enggak. Sama, Rasulullah menempatkan jabatan-jabatan yang penting itu disesuaikan dengan ahlinya. Lawang sing ahli bangunan didelek ahli pajak, ya kowe ya letakkan di ahli pajak, di ahli bangunan sesuai porsinya. Sementing uang Gus ngono iku. Ambu bos nek sementing uang. Ya wis nek pancen ngono entenono logroke rusake urusan-urusan kemasyarakatan kepemerintahan ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya sadarlah, waspadalah bahwasannya nafsu dalam dirimu cenderung bisu iwal faksa. Tondone apa yang disebut nafsu? Aku hamba atau aku makhluk. Dalam diri panjenengan misalnya muncul opo, kok yo aku makhlukmu muncul, berarti itu nafsu. Terus tahu kejadian di luar, terus jenengan iki yakin yang melakukan makhluk itu juga nafsu. Waspadau dengan ini, karena nafsu itu selalu mencondongkan hatimu beriman pada selain Allah.